untuk belajar menghafalkan itu lebih tertarik nonton film-film dokumenter. Oke, ya. kamu jadi dari nonton film dulu. Ya, nonton film. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk. Sajikan narasi, berikan inspirasi. Di kesempatan kali ini, kita kedatangan salah satu siswa SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar yang beberapa hari yang lalu nih masih hangat mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Sudah ada bersama kita. Ya, perkenalkan nama saya Aisel Akil Mufid. Bisa dipanggil Aisel boleh, Akil boleh. Oke, saya dari kelas 9A. dari kelas 9A. Ya. Aisel ini baru saja memenangkan apa, Aisel? KST. KST, kompetisi sains terbuka tingkat nasional. Tingkat nasional, luar biasa, tingkat nasional. Jadi Aisel ini bersaing dengan pelajar se-Indonesia ya. Iya, untuk cabang mata pelajaran IPS. Nah, Aisel ini dapat medali perunggu ya untuk tingkat nasional. Jadi kalau kemarin Safa mendapatkan untuk tingkat regional, termasuk juga Aisel juga dapat emas di tingkat regional, dan satu lagi siapa, Aisel? Diana. Nah, itu juga dapat perunggu kalau tidak salah ya untuk tingkat regional. Kemudian 3 siswa itu maju ke tingkat nasional dan Aisel ini berhasil mendapatkan medali perunggu untuk tingkat nasional ya. Jadi selamat untuk prestasi yang diberikan atau didapatkan. Aisel, pertanyaan saya sama mungkin dengan pertanyaan Safa, bahwa sejak kapan jatuh cinta terhadap IPS? Jadi di IPS itu kan ada beberapa materi ya, mulai dari sejarah, geografi, ekonomi gitu ya. Iya. Saya tuh sebenarnya lebih tertarik sama yang sejarah. Yang sejarah. Ya, jadi dulu waktu masih kecil, saya pernah diajak sama orang tua ke bioskop untuk nonton film namanya Battle of Surabaya. Battle of Surabaya. Bertema Perang Surabaya. Perang Surabaya, oke. Nah, semenjak nonton film itu saya tuh kayak, wah kok kayaknya seru banget ini ya sejarah ini ya. Sebenarnya saya tuh tertarik sama sejarah dari mungkin peperangannya dulu ya, seru kan. Seru peperangannya, ya. Iyalah peperangannya seru. Tertarik dari situ, mulai nge-search di YouTube ini gimana kok peristiwa Surabaya. Saya pertama nge-search peristiwa 10 November dulu. Setelah itu merembet ke yang lain. Akhirnya saya setelah nonton perang-perang itu, saya akhirnya penasaran juga. Ini kok jadi kayak gini, awalnya tuh gimana gitu loh. Jadi mulai dari situ saya ya suka sama sejarah. Akhirnya suka sama IPS. Oke, dari situ kemudian suka dengan IPS ya, karena berawal dari nonton film itu. Ya, kemudian suka sejarah dan suka IPS ya, karena IPS sekarang kan terpadu ya, di dalamnya ada materi sejarah, geografi dan sebagainya. Baik Aisel, IPS itu ya termasuk sejarah di dalamnya lah. Nanti kita lebih khusus akan berbicara sejarah, kan identik dengan hafalan yang sangat sistematis ya. Sebuah peristiwa, hari tanggalnya, siapa pelakunya, peristiwanya seperti apa, dan kebanyakan dari teman-teman kamu dan mungkin juga termasuk saya ya, kan cukup kesulitan tuh menghafalkan secara sistematis ya. Sebuah peristiwa harus dihafalkan unsur-unsurnya secara sistematis. Ada trik khusus nggak toh untuk menangani hal itu? Kalau dari saya sih sebenarnya juga biasa belajarnya, tapi saya untuk belajar menghafalkan itu lebih tertarik nonton film-film dokumenter. Oke, kamu jadi dari nonton film dulu. Ya, nonton film. Mulai dari nonton film kita urutkan. Dari misalnya dokumenter Perang Dunia Pertama, kita tonton sampai habis. Setelah itu baru lanjut ke Perang Dunia Kedua, terus mungkin lanjut ke Perang Dingin atau sebagainya. Karena dengan nonton film dokumenter kita otomatis kan lebih tertarik ya. Soalnya kan nggak cuma baca tapi juga lihat gambarnya. Tapi setelah nonton film itu apa yang kamu lakukan? Setelah nonton film itu kemungkinan ya nyari-nyari lagi, ini kok bisa jadi kayak gini. Lebih lengkapnya tuh saya biasanya lihat Google, jadi Wikipedia. Di Wikipedia. Jadi kan tidak hanya berhenti pada nonton film saja. Ya, setelah itu kamu, ini cukup menarik ya. Jadi tipe belajarnya cukup berbeda dengan Safa di edisi kemarin. Jadi kalau Aisel ini berawal dari nonton film, dan filmnya film dokumenter. Iya. Bisa memberi referensi enggak? Judulnya apa, Aisel? Judulnya dokumenter dari dari channel History di TV. Mungkin ada ya namanya, ada tapi keywordnya kalau cari di YouTube berarti itu ya. Ya, dokumenter World War I bisa. Soalnya itu pakai bahasa Inggris. Filmnya pakai bahasa Inggris. Nah, kamu paham?
paham-paham aja. Paham aja ya. Kalau saya mah udah nonton aja mah artinya nggak tahu lah ya. Tapi filmnya film dokumenter. Jadi ini menarik ya. Jadi nonton film ada kalanya tidak hanya sekadar sebagai hiburan semata ya, tapi kemudian memberikan pengetahuan. Baik Aisel tadi ya. Jadi setelah nonton film kemudian mencari info lebih lanjut terkait info yang didapatkan. Kalau belajarnya Aisel ada porsi belajar khusus nggak toh untuk kemudian sampai bisa meraih prestasi yang sangat luar biasa? Ya, kalau belajar saya sebenarnya juga cukup biasa ya. Belajar habis maghrib mungkin sampai adzan isya. Mungkin kan kalau pelajar lainnya belajar itu dari habis maghrib, istirahat isya, belajar lagi. Kalau saya itu dari habis maghrib, habis isya itu saya langsung istirahat, nggak belajar lagi. Tapi mungkin setelah subuh, saya belajarnya setelah subuh. Nah ini dia. Setelah subuh kamu sempatkan untuk belajar lagi? Ya, sempatkan untuk belajar. Mengapa milih habis subuh? Karena kalau saya itu udah habis isya tuh udah nggak mood lagi belajar, udah kayak karena mungkin capek banget. Karena capek dan sebagainya. Jadi waktu luang saya itu cuma ya setengah habis subuh itu. Ya. Apalagi sekarang di bulan-bulan ini kan subuhnya cukup pagi ya. Cukup pagi. Nah, jadi setengah 5 itu sudah sampai rumah dan bisa belajar lagi. Ya. Dukungan dari ibu, bapak? Ya mereka memberi semangat juga untuk saya. Terus kalau misalnya saya menang medali ini, saya juga dikasih reward juga. Rewardnya. Jadi salam hormat kami untuk orang tua dari Ananda Aisel, otomatis berkat dukungan dari bapak ibu, putranya bisa berprestasi sangat luar biasa. Baik Aisel, kita mungkin nanti sedikit aja lah ngomong terkait teknis lomba, kan kemarin sudah diomongkan bareng Safa. Kita sekarang ngomong sejarah aja deh. Dari sejarah kan cakupannya luas banget ya. Bahkan kalau kita belajar sejarah Indonesia saja itu cakupannya sangat luas. Kamu lebih suka sejarah Indonesia pada masa tradisional yang kerajaan-kerajaan atau pada masa kalau boleh kita sebut masa setelah tradisional lah, masa modern. Jadi peperangan kita sudah wujudnya gerakannya gerakan nasionalis. Lebih suka yang mana? Lebih suka yang tradisional. Yang tradisional. Mengapa? Karena tradisional itu kita juga belajar nggak cuma Indonesia doang kan. Tradisional kita juga belajar membahas kerajaan-kerajaan dari berbagai daerah di Nusantara kan. Misalnya kerajaan Aceh, di Kalimantan ada Banjar, di sini ada Mataram gitu. Kita belajar semua gitu. Jadinya nggak bosen. Nggak bosen ya. Dan juga cukup menarik ya, apalagi kalau menarik. Aceh ya. Konon katanya kan Aceh adalah daerah yang terakhir ditaklukkan. Menurut kamu mengapa sih Aceh itu sampai bisa menjadi daerah terakhir yang ditaklukkan oleh Belanda? Karena mereka tuh benar-benar solid pemerintahannya. Jadi benar-benar sultannya benar-benar juga bagus dalam memerintah. Rakyatnya juga benar-benar setia sama sultannya, tidak gampang diadu domba. Akhirnya mereka melakukan perlawanan demi perlawanan. Tapi akhirnya juga mereka ditaklukkan karena adu domba itu juga. Iya ya. Oh ya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah tradisional ya, zaman kerajaan kan banyak kejadian-kejadian itu kerajaan-kerajaan kita hancur karena adu domba. Iya ya, mana saja? Mulai dari Mataram, kan sebelumnya Mataram itu cuma satu ya. Ada satu, Akhirnya sekarang kan terpecah ada yang di Yogyakarta, Kesultanan, sama Kasunanan, sama di Surakarta. Surakarta pun pecah jadi dua. Pecah jadi dua lagi. Iya, ada yang Mangkunegaran dan satunya yang di keraton itu ya. Iya, jadi itu kan juga adu domba itu. Nah, contohnya lagi dan banyak ya daerah-daerah yang kemudian pecah karena adu domba. Aisel, mengapa sih sejarah kita itu penuh dengan kisah-kisah superpower lah ya, yang kemudian tidak cukup logis lah. Contohnya rajanya bisa terbang atau rajanya kebal peluru, ya, atau hanya bisa ditembak dengan peluru emas atau mitos-mitos yang lain lah. Ya mungkin itu karena orang-orang tua yang mengetahui kisah itu yang asli dan tanpa dibumbui mitos-mitos itu, pengen menceritakan dengan kepada anaknya agar bisa belajar sejarah juga kan, tapi dengan cara yang menarik. Dengan cara yang lebih menarik. Ya, karena kalau kita ceritakan cuma ini melawan ini kan anak-anak kan nggak terlalu tertarik mungkin. Akhirnya ditambahi bumbu mitos itu, anak-anaknya juga tertarik, akhirnya dengan sendirinya mereka akan belajar masa lalu yang sebenarnya itu gimana. Akhirnya kan mereka penasaran juga kan, emang bener ini bisa terbang gitu kan, akhirnya mencari sendiri. Akhirnya bisa mencari sendiri ya, dan kemudian memahami bahwa
oh ternyata kisah-kisah itu tidak benar juga ya, kayak gitu. Dan juga Aisel, gimana toh cara kemudian kita selain tadi ya referensi bagi nanti contohnya teman-teman pengen kenal sejarah biar nggak bosan, tadi Aisel memberikan salah satu tips adalah dengan cara nonton film. Ya. Kalau di kelas biar kita nggak bosan ngikuti pelajaran sejarah, itu ada trik khusus nggak Aisel? Ya, kita coba ajak ngobrol gurunya. Jadi misalnya kita dikasih soal, itu kan misalnya soal sejarah ya, kita biar nggak bosan cuma ngerjain soal doang, kita ajak ngobrol gurunya. Bu, ini gimana sih ini? Ini kan bahas-bahasan ngobrol, itu membuat nggak bosan lah. Lebih bosan. Nah iya ya, terkadang ada beberapa siswa yang ngantukan. Ya, ngantuk yang ngikuti sejarah ngantuk. Karena tadi ya mungkin nggak ajak ngobrol gurunya. Nah ini trip khusus juga. Jadi bagi anak-anak ya, saya kira Bapak Ibu guru pun cukup terbuka ya. Tidak ada yang marah lah ya ketika diajak ngobrol. Teko wae kan nggak ada ya. Mbak Yurung oke se ya nggak ada ya. Tapi Bapak Ibu guru pun sangat kooperatif ketika diberi pertanyaan. Baik, Aisel, ketika proses lomba di sekolah ada bimbingan khusus? Ada. Ada. Bentuknya? Bentuknya saya jadi dikasih latihan soal sama guru-guru IPS. Oke, oleh siapa saja? Guru-guru yang membimbing saya itu Bu Uyun. Bu Uyun, oke. Setelah itu Bu Bestari. Bu Bestari, oke. Pak Dimas. Pak Dimas, oke. Ada 3 itu, oke. Bentuk bimbingannya kapan? Kan kita belajar sampai sore setelah itu. Jadi bentuk bimbingannya itu mengambil jam pelajaran. Oke. Misalnya mungkin jam 11 ya sebelum sholat. Diambil dulu jam pelajarannya, izin ke guru untuk saya dibimbing dulu. Terus habis itu yang paling lama itu Jumat, karena Jumat kan kita cuma ekstra ya. Iya, dan kamu tidak ikut ekstra? Ya, tidak ikut. Oke. Langsung bimbingan ya. Ya. Jadi itu ya. Sekali lagi kita temukan sebuah habit yang sangat luar biasa untuk para pemenang ya. Para pemenang ini pasti punya habit luar biasa. Dapat bimbingan, didukung oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya, ya support sistemnya sangat luar biasa, dan Aisel sendiri pun punya habit yang bagus ya untuk mempelajari materi-materinya. Kemudian proses lombanya Aisel, tahu nggak kamu bersaing dengan berapa peserta? Kalau saya lihat di daftar nilainya, saya bersaing dengan 22 peserta lain. 22 peserta lain. Total ada 23. 23, tapi itu kan se-Indonesia. Ya, otomatis 22 itu kan sudah memenangkan di cabang wilayahnya wilayahnya masing-masing. Ya. Kamu tahu nggak peserta paling jauh dari mana? Ini paling jauh ada yang dari Bali mungkin paling jauh. Dari Bali? Ya. Oke, dari Bali ya. Jadi, dan itu kan online ya, kembali daring. Tapi kan prosesnya sama tidak dengan yang diceritakan Safa kemarin? Jadi harus mengaktifkan kamera, ada mikrofon. Ada. Sama ya. Jadi itu sebagai jawaban bahwa mengerjakan daring nanti jangan-jangan curang, yang ngerjakan guru lesnya atau orang tuanya. Berarti tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karena kita emang diawasi kamera. Sama mikrofonnya lah kan, jadi kita nggak bisa bertanya ke siapa-siapa juga. Nggak bisa. Berarti kalau kamu ngerjain sambil nyanyi kedengeran? Iya, kedengeran. Kedengeran ya. Diperingatkan tidak? Saya dulu nggak tahu yang dapat peringatan saya atau bukan, tapi waktu mengerjakan. Tapi ini tingkat wilayah ya masih ya. Masih tingkat wilayah. Ada yang dapat, ada tulisan peringatan di layarnya. Ada. Oh, di layarnya ada peringatan. Ada. Oke. Mengapa? Karena dia sambil salto. Nggak tahu juga. Yang buat kesalahan kayaknya bukan saya, tapi pokoknya ada peringatan. Jangan berbuat aneh-aneh lagi lah pokoknya gitu. Oh, berarti ternyata kalau peringatan itu muncul tidak hanya untuk contoh saya ikut itu kemudian melakukan sebuah contoh, saya ngerjain sambil nyanyi atau gimana. Peringatan itu pun bisa dilihat oleh peserta lain. Kayaknya bisa. Kayaknya bisa ya. Kalau kamu pun bisa lihat peringatan itu. Oh, berarti kalau kita ngerjain sambil nyanyi ya, biar nggak boring itu kan, kedengeran berarti nyanyinya ya? Kedengeran. Oh, kedengeran itu. Oh, oke. Jadi ini juga salah satu trik. Grogi nggak Aisel ketika kemarin mengerjakan? Kalau saya sih ya jujur ya, karena lomba apalagi tingkat nasional ya, ada ya grogi sedikit lah. Tapi saya nyoba santai lah, nggak usah grogi banget. Menang kalah ya udah biasa. Tapi punya target dong. Saya punya target ya. Waktu itu targetnya dapat apa? Saya waktu itu targetnya ya karena tingkat nasional saya udah tahu kan. Soalnya susah, ada 60% penerapan olimpiade, jadi susah banget. Akuntansi aja udah masuk di situ. Berbahasa Indonesia? Tapi Indonesia. Soalnya berbahasa Indonesia, ya. Ya, jadi ya saya targetnya tuh cuma ini, setidaknya dapat podium lah, dapat
masuk podium ya. Podium. Jadi ada 30 dan alhamdulillah bisa mencapai target dan merupakan perolehan yang sangat luar biasa. Baik Aisel, sebagai penutup nih, kira-kira kamu punya pesan khusus tidak kepada teman-teman nih, terutama apalagi anggapan bahwa anak laki-laki itu tidak serajin anak perempuan. Nah, itu kan anggapan yang perlu diubah secara total. Ya. Untuk teman-teman semua ya tetap semangat dalam menggapai mimpinya, baik laki-laki maupun perempuan kita tuh sama. Yang membedakan kita ya ini ibadah kita dan cara ini kita belajar kita malas atau tidaknya. Jadi untuk laki-laki, untuk teman-teman semua jangan malas untuk belajar untuk menggapai impiannya masing-masing. Oke ya, dan terima kasih Aisel sudah hadir bersama kita, dan inilah salah satu dari sekian banyak siswa-siswi SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar yang berprestasi. Sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang didapatkan oleh Aisel ini didukung oleh sebuah sistem atau support system yang sangat luar biasa. Orang tua yang mendukung, Aisel yang punya habit sangat luar biasa, dan sekolah yang sangat mendukung murid-muridnya untuk berprestasi. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya, dan semoga pembicaraan singkat kami bisa menginspirasi siapapun yang melihat tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.